Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Yulianto, yang kedua Amanda Dulestari, yang ketiga Azahra, yang keempat Anggita Novelli, dan yang terakhir saya Ayu Rosativa. Untuk penjelasan yang pertama, mengenai definisi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu. Jadi, guru memberi kelulusan dan mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Jadi terdapat 5 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Terdapat pengelompokan peserta didik. Untuk pengelompokan peserta didik didasarkan pada kemampuan peserta didik itu sendiri dan juga tingkat kemahirannya. 2. Ciri-ciri kedua adalah lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Maksudnya di sini adalah lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Ciri ketiga adalah untuk gaya belajar itu sendiri, kita harus memahami tentang keragaman anak di kelas. Adapun keragaman anak di kelas dinilai dalam segi kemampuannya, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar visual, adapun yang selanjutnya yaitu siswa yang memiliki gaya belajar auditori, dan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Adapun penjelasan yang pertama yaitu kita mulai dari gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu sendiri memiliki teori pendukung. Teori pendukung bagaimana lancarnya suatu teori dalam memahami suatu konteks menggunakan gaya belajar visual, yaitu biasanya siswa membaca dengan cepat dan tekun. Membaca dengan cepat dan tekun artinya mereka memahami secara visual apa yang mereka lihat sehingga mereka dapat mengerti apa yang mereka pelajari dan tangkap. Nah, biasanya siswa yang memiliki gaya belajar tersebut akan mudah memahami suatu apa yang mereka berdasarkan yang mereka lihat. Dan selanjutnya, teori pendukung dari gaya belajar visual itu sendiri ialah mereka tidak mudah terganggu oleh kebisingan karena mereka berfokus pada apa yang mereka lihat dan memiliki kekonsentrasian yang kuat. Dan selanjutnya itu ciri-ciri untuk gaya belajar visual, biasanya anak itu rapi dan teratur dalam menanggapi suatu hal. Mereka menyukai gaya yang terstruktur rapi untuk memahami suatu konteks pembelajaran. Tentu hal ini akan berbeda dengan gaya belajar visual dengan anak murid yang memiliki daya minat dan bakat dalam belajar selain visual. Dan selanjutnya adalah seringkali merespon pertanyaan dengan respon pendek seperti ya atau tidak. Karena gaya belajar visual ini mereka terstruktur untuk menjawab satu pertanyaan yang jelas, yaitu antara ya atau tidak. Mereka tidak pernah mengalami suatu kebimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah gaya belajar visual. Biasanya anak tersebut teliti terhadap detail yang mereka miliki, sehingga mereka dapat merespon suatu permasalahan, dapat menilai atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu soal, melihat detail-detail yang ada pada suatu konteks permasalahan. Yang terakhir adalah anak
yang memiliki gaya belajar visual, mereka biasanya lebih cenderung mudah mengingat dan memahami dari sesuatu yang mereka dapat lihat secara langsung ataupun secara tidak langsung, karena mereka merekam suatu ingatan untuk mereka belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya belajar secara visual dapat didukung oleh guru untuk memperlihatkan secara apa yang mereka lihat. Dan selanjutnya materi tentang teori pendukung untuk belajar gaya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini sangat mudah, tipe siswa yang mengikuti gaya belajar auditori ini sangat mudah mengikuti instruksi verbal dibandingkan instruksi tertulis. Orang-orang dengan gaya belajar ini juga lebih sensitif dengan nada, suara, ataupun ritme. Tipe auditori lebih mudah belajar dengan kembali mengulang dan membicarakan hal-hal yang ingin diingat. Namun, tipe yang satu ini cukup mudah terdistraksi dengan kebisingan. Berikut karakteristik gaya belajar auditori. Yang pertama, mampu mengulang dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Membaca dengan suara lantang serta lebih suka mendengarkan, lalu suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Yang terakhir, mudah terganggu oleh kebisingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu sering menggunakan isyarat tubuh. Jadi di sini siswa dalam menjelaskan suatu hal ataupun pelajaran itu sendiri menggunakan tangan atau untuk menjelaskan kepada seorang ataupun kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui praktek secara langsung maupun manipulasi. Dalam hal ini siswa lebih senang gaya belajar itu lebih ke praktek tanpa kebanyakan teori. Jadi siswa-siswa di sini lebih senang terjun ke lapangan, tidak senang dalam hal teori yang terlalu kebanyakan. Kemudian banyak berorientasi pada fisik dan senantiasa bergerak. Siswa dengan gaya belajar kinestetik ini memang cenderung tidak senang kebanyakan belajar dengan teori. Mereka lebih senang dengan pembelajaran dengan menggunakan tingkah laku ataupun gerakan tangan, dan siswa tersebut sering dalam jasa itu bergerak seperti berdiri ataupun seperti hal yang lainnya. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Dalam hal ini siswa dalam memahami suatu bacaan menggunakan tangan dalam hal ini jari untuk memahami suatu bacaan tersebut, karena gaya kinestetik itu sendiri merupakan kecenderungan siswa menggunakan tingkah laku ataupun gerakan tubuh dari siswa itu sendiri.